Shalom, selamat pagi jemaat yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Suatu kebahagiaan dan sukacita yang besar di mana saat ini kita boleh ada sebagaimana ada oleh karena cintanya yang begitu agung dan mulia memperkenankan kita untuk beribadah kepadanya, memuji, mengagungkan akan namanya di hari Minggu ini. Walaupun di tengah-tengah pandemi kita tidak beribadah secara komunal, namun kita disatukan oleh cinta Tuhan bersama-sama dengan jemaat dimanapun mereka berada. Kita memuji, mengagungkan Dia yang layak untuk dipuji. Jemaat yang dicintai oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk berdiri dan kita mengangkat pujian di dalam KPPK nomor 13, bait yang pertama dan baitnya yang ketiga, Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Bapa hadir dalam bait sucinya, sembah sujudlah padanya. Umatnya pujilah pada Yang Pengasih, berteduh dan menyembahlah. Besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Roh pun hadir dalam bait suci-Nya dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku bait-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya dalam bait kudus-Nya, selamanya puji Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari nats pembimbing, yaitu Yesaya pasal 44 ayatnya yang ketiga. Yesaya 44 ayatnya yang ketiga. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mengangkat pujian dalam kidung rohani Allah Roh Kudus. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Sembah kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan kusanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang kita untuk berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat. Mari kita menyatakan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur, berterima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau curahkan kepada kami secara cuma-cuma. Engkau yang tidak pernah menahan apa yang baik buat kami, Engkau memberikan itu gratis, agar kami anak-Mu boleh menikmati Engkau, bersuka, berbahagia di dalam Engkau. Dan bahkan menceritakan kebaikan-Mu kepada setiap orang, agar mereka boleh melihat akan kebaikan Tuhan, mereka menyembah Engkau dan mengagungkan akan nama-Mu. Termasuk pada saat ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami anak-anak-Mu untuk beribadah, memuji, mengagungkan akan nama-Mu. Walaupun di tengah pandemi ini dan keterbatasan, namun sukacita kami tidak pernah dapat dibatasi oleh apapun. Justru kami bersukacita, berbahagia, dan kami pun memiliki rasa haus lapar akan Engkau, ya Tuhan kami. Tuhan, kami percaya Engkau hadir dan memberkati kami. Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan, dan Engkau bersama dengan mereka di dalam rasa khawatir, kehilangan pengharapan, namun Engkau Tuhan yang memegang tangan mereka. Kadangkala kami tidak setia, namun Engkau setia bersama-sama dengan kami, menopang kami, dan bahkan janji firman-Mu Engkau penuhi dan Engkau genapkan di dalam kehidupan kami, di dalam Kristus Yesus. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-Mu piatu, justru kehadiran Allah Roh Kudus menghibur, menguatkan, dan bahkan menyatakan kebenaran dan juga memperlihatkan kesalahan dan dosa kami untuk kami akui dan kami boleh bertobat. Tuhan, Engkau memberkati akan bangsa kami. Tolonglah Tuhan, biarlah di dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan-Mu, Engkau curahkan itu kepada pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, hingga pada yang di bawahnya Tuhan, supaya di dalam penanggulangan pandemi ini bisa teratasi. Dan Tuhan, kami boleh keluar dari pandemi ini. Dan berkati kebijakan juga untuk masalah ekonomi. Tuhan, tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Rakyat boleh mendapatkan manfaat, terlebih khusus di kota Makassar ini. Tolonglah Tuhan, tolong para di gereja-gereja dimanapun mereka berada di seluruh dunia, bahkan di Indonesia dan Makassar yang saat ini beribadah. Tuhan memberkati satu persatu. Penginjilan Tuhan memberkati. Biarlah banyak jiwa dimenangkan untuk-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dengarkan dan kabulkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Jemaat diundang untuk berdiri untuk mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni
orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita mengangkat pujian hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Masih berdiri, kita akan membaca bacaan bertanggapan dalam KPPK nomor 2 halaman 694. KPPK nomor 2 halaman 694, ucapan syukur serta pujian akan kasih sayang Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita pada saat ini diberi kesempatan oleh Tuhan, selain kita memuji, mengagungkan akan nama Tuhan, kita memberikan persembahan. Dan persembahan bisa dikirim melalui nomor rekening yang ada di layar, di depan layar monitor Bapak Ibu, dan juga bisa dibawa di kantor gereja melalui hamba Tuhan yang ada, dan itu akan diserahkan kepada bendahara. Sambil kita mempersiapkan diri dan kita memberikan akan persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita mengangkat pujian dalam KPPK nomor 50, Hitung Berkat-Mu. Bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah,
pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih bermakna. Hitung berkat Tuhan yang terbeli, pahala di sorga yang tak terbeli. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Jemaat, saya undang berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami diberi kesempatan oleh Engkau memberikan yang terbaik. Apa yang kami punya, yang di hadapan Tuhan mungkin tidak sebanding, tidak sepadan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kristus, keselamatan, dan bahkan Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami. Namun Tuhan, kami memberi dari hati kami yang paling dalam. Kami memberi yang terbaik dari apa yang ada pada kami. Tuhan, berkati Tuhan, dan terimalah persembahan kami untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, di kota Makassar ini, melalui gereja-Mu. Nama-Mu ditinggikan, Engkau dimuliakan. Berkati setiap jemaat-Mu yang memberikannya, dan berkati untuk majelis yang mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau diisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menolong kita menapaki jalan hidup ini. Dan dengan firman Tuhan ada kepastian untuk hari esok. Dengan firman Tuhan pula lah yang akan memberkati setiap kita masing-masing. Kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang,
selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan untuk hambanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk setiap kesempatan bagi kami untuk belajar kebenaran-Mu. Karena kami masih boleh mendengar, mendekat kepadamu. Saat ini kami meminta Bapa, Engkau mengajari kami. Engkau membuka, menolong kami untuk bisa membuka hati kami, memberikan pengertian demi pengertian. Dan kami terus bertumbuh di dalam kebenaran, mengenal pribadi-Mu, mengenal pribadi Allah Roh Kudus. Dalam keterbatasan kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Sangat membutuhkan pertolongan-Mu juga untuk hamba-Mu menjelaskannya, membawa pemberitaan saat ini. Biarlah kemuliaan-Mu, nama-Mu saja yang dibesarkan. Dalam nama Yesus, hamba meminta kepadamu Bapa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan saat ini di bawah tema Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Saya ajak kita baca satu ayat di dalam Kejadian, yaitu Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang kedua. Begini bunyinya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang berbicara tentang Roh Kudus dari Perjanjian Baru. Tetapi saat ini kita akan belajar tentang pribadi Allah Roh Kudus
dari perjanjian lama. Dan saya yakin, saya percaya fakta-fakta yang ada dalam perjanjian lama akan membuat kita semakin terpesona. Akan membuat kita semakin melihat keindahan pribadi Allah Roh Kudus. Dan ini akan menolong kita untuk yakin, untuk percaya, untuk menghormati Dia juga di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ada perbedaan besar antara mengamati danau dari kejauhan dan terbenam di dalam danau. Karena itu saya berdoa supaya semua kita pada pagi hari ini bukan hanya sekedar mengamati, tetapi kita akan terbenam di dalam keindahan pribadinya yang agung dan tanpa batas itu. Saya ajak kita perhatikan di dalam Alkitab. Dari kitab pertama sampai terakhir, di situ ada berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus, Allah Roh Kudus adalah Tuhan, adalah Allah seperti Bapa dan Yesus. Dia sudah ada dari kekekalan sampai kekekalan. Dia adalah pribadi, bukan kuasa atau bukan kekuatan, bukan juga hantu. Dia itu suci. Dia membimbing, menginstruksikan, memberi kebijaksanaan, memberdayakan, dan bisa dia berduka, juga bisa padam. Begitu dalam, luas, tingginya pribadi Allah Roh Kudus. Karena itu pagi ini kita mau belajar, walaupun bagi saya ini baru sebagian kecil, mungkin baru pendahuluan. Bagaimana kita belajar tentang pribadi Allah Roh Kudus lewat apa yang Ia kerjakan dalam perjanjian lama. Saya akan memakai beberapa ayat untuk menggambarkannya. Mari saya ajak kita melihatnya satu persatu. Apa yang Allah Roh Kudus kerjakan di dalam perjanjian lama? Pertama, Allah Roh Kudus mengambil bagian dalam penciptaan dan dalam pemeliharaannya. Dari catatan Alkitab kita bisa melihat bahwa baik Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sudah ada sebelum penciptaan. Kejadian 1, mulai dari Kejadian 1 ayat 1 mencatat di situ Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian di Kejadian 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada juga di dalam Ayub 33 ayat 4 dikatakan, Roh Allah yang membuat aku dan nafas yang maha kuasa telah memberiku hidup. Ini catatan pendukung dari Alkitab untuk mengatakan bahwa Roh Allah, Roh Kudus terlibat dalam penciptaan. Dan di dalam perjanjian baru Yohanes 1 ayat 3 kita mengetahui Yesus juga ada di dalam penciptaan. Yesus menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada yang telah jadi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik Roh Kudus, Bapa dan Putra sudah ada, bahkan masing-masing punya bagian di dalam penciptaan. Karena itu mereka adalah pribadi yang esa, pribadi yang satu. Tiga yang satu. Setelah penciptaan, Roh Kudus dicatat dalam Alkitab mengambil bagian juga di dalam pelestarian dan pembaharuan ciptaan. Sehingga dapat bertahan sampai pada batas tertentu. Ini dicatat lewat Mazmur 104, 29 sampai 30. Dan engkau memperbaharui muka bumi. Luar biasa. Kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan hewan, kehidupan tumbuhan
yang dibuat sedemikian rupa sehingga masing-masing spesies bisa bertahan secara sendiri. Di balik semua itu ada pekerjaan Roh Kudus. Hal yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita melihat bahwa Roh Kudus, Roh Allah adalah pribadi. Dia merasa sedih, kesedihan, dia berduka dengan dosa umat manusia. Saat kejahatan manusia di dunia ini semakin bertambah, di dalam Kejadian 6 ayat 3, dia berkata, dan Tuhan berkata, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Roh Kudus pribadi merasakan duka saat umat manusia berdosa. Dan poin yang ketiga yang ingin saya mau gambarkan di sini tentang pekerjaan Roh Allah di dalam perjanjian lama, pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian lama, yaitu dia memberdayakan seseorang untuk melakukan satu pekerjaan atau mengerjakan maksud dan tujuan yang sangat diperlukan dari berbagai pekerjaan atau tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dalam hal ini dia berdaulat, dia menguasai, memenuhi orang. Dan ini berbeda dalam perjanjian baru. Kalau di dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu memenuhi semua orang yang sudah percaya pada Yesus, setiap orang. Tetapi di dalam perjanjian lama, dia menguasai, memenuhi orang karena punya tujuan, punya maksud untuk melakukan satu pekerjaan. Seperti halnya kepada Bezaleel, Roh Kudus memenuhinya dalam kebijaksanaan, pengertian dan pengetahuan untuk mendirikan tempat kudus. Keluaran 35 ayat 30 sampai 31. Kepada juga 70 tua-tua diberikan Roh Kudus sehingga mereka kepenuhan dan seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Roh Tuhan juga memenuhi Bileam untuk mencegahnya mengutuk Israel. Dan bagaimana pada zaman hakim-hakim? Roh Allah, Roh Kudus juga terus bekerja, bergerak, menyelesaikan, menolong para hakim-hakim, menyelesaikan perselisihan, menyelesaikan masalah, menghibur orang, memimpin orang Israel menuju pada kemenangan. Dalam cerita hakim-hakim kita bisa melihat gambaran yang jelas. Setiap Roh Allah, Roh Kudus memenuhi seseorang, maka dia akan diberikan kekuatan, kemampuan untuk itu semua. Otniel, Gideon, Yefta, Simson, orang-orang biasa dan hakim-hakim yang lain, mereka adalah orang-orang biasa. Tetapi setelah ada kepenuhan oleh Roh Tuhan, Roh Kudus itu sendiri, maka mereka boleh melakukan, menyelesaikan semua hal yang ada di dalam kehidupan orang Israel. Menyelesaikan perselisihan, masalah, menghibur, cari jalan keluar, sampai membawa orang Israel pada kemenangan demi kemenangan. Itu luar biasa, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan raja dan nabi? Bagaimana mereka menggerakkan tugas tanggung jawab sebagai seorang raja dan nabi? Mereka ternyata tidak sendiri. Karena Alkitab juga mencatat 1 Samuel 10 ayat 6 bahwa Roh Kuduslah yang turun atas Saul waktu dia menjadi raja. Dan waktu Samuel mengurapi Daud, Roh Kudus yang turun atas Daud sejak hari itu dan seterusnya. Roh Kudus yang menolong raja dan nabi pada waktu itu
untuk mengerjakan pekerjaan yang disiapkan Allah bagi mereka. Roh Kudus juga memberdayakan Elia dan nabi-nabi yang lain. Untuk apa? Mengkomunikasikan kehendaknya. Untuk apa? Mengkomunikasikan penghakiman atas orang-orang yang tidak setia, yang berbalik dari Allah. Mengkomunikasikan pemulihan atas umat Allah. Dan Roh Kuduslah yang mengkomunikasikan pada umatnya rencana penebusan akan umatnya. Jadi kehadiran Roh Kudus pada setiap orang ada tanda secara lahiriah bahwa hadirat Tuhan ada sama-sama dengan mereka. Dan mereka ada untuk mengerjakan, menyelesaikan suatu maksud, tujuan atau pekerjaan tertentu. Tuhan yang bergerak di dalamnya, Roh Kudus yang bergerak di dalamnya, bergerak secara spektakuler, secara luar biasa, jauh dari apa yang mereka bisa kerjakan dan lakukan sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita masuk pada poin yang keempat. Ini memang agak sedikit sama dengan poin ketiga, memberdayakan seorang. Tetapi tujuan saya mengajak kita melihat bahwa Roh Kudus itu juga disebut sebagai roh hikmat. Pribadi yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi seorang untuk memimpin. Ulangan 34 ayat 9 mencatat itu. Yosua dipenuhi oleh roh hikmat. Dia dipenuhi kebijaksanaan untuk memimpin. Dan pada bagian yang kelima, poin yang kelima, mari kita melihat bahwa Roh Kudus itu ada di mana-mana. Mazmur 39 ayat 7 sampai 10 mencatat akan hal itu. Kemanakah aku harus pergi dari rohmu, kata Daud, kata pemazmur. Atau kemana saya harus lari dari hadapanmu? Jika aku naik ke sorga, engkau ada di situ. Jika aku turun ke dalam neraka, engkau juga ada di sana. Jika aku tinggal di bagian bumi paling ujung sekalipun, bagian laut paling ujung sekalipun, engkau ada di sana. Bahkan di planet lain di luar bumi, engkau pun di situ. Bahkan di sana tanganmu akan menuntun aku, tanganmu akan memeluk aku. Ini membuktikan bahwa Roh Kudus ada di mana-mana. Dia Allah, pemilik jagat raya ini. Dia penguasa. Dia menciptakan, memelihara. Dia ada. Pribadi yang berkuasa juga bersama Bapa dan Anak atas semesta alam ini. Poin yang keenam, Roh Kudus mengilhami kata-kata dalam Alkitab. 2 Samuel 23 ayat 2 berkata di situ, Roh Tuhan berfirman oleh saya, ini oleh Daud, dan firman-Nya itu ada di lidah saya. Kisah Para Rasul 28 juga ayat 25, di situ berkata, maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Kita perhatikan, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Masih juga ada ayat di 1 Petrus 1 ayat 11 yang mau mengatakan akan hal itu. 1 Petrus 1 ayat 11 dia berkata demikian. Dan mereka meneliti saat yang mana
dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. 2 Petrus 1 ayat 21 juga berkata begini. 2 Petrus 1 ayat 21 berkata begini. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Sekali lagi, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi dari ayat-ayat ini kita bisa katakan bahwa benar, Roh Kuduslah yang mengilhami setiap apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari gambaran yang saya coba katakan tadi dan menggunakan beberapa ayat, kita bisa menyimpulkan bahwa Roh Kudus itu adalah pencipta, pemelihara ciptaan ini. Roh Kudus berbicara sebagai pribadi. Dia punya perasaan, dia berduka karena dosa manusia. Roh Kudus juga hadir untuk memampukan manusia melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Roh Kudus hanya datang ke atas manusia untuk sementara. Dan berikut Roh Kuduslah yang menginspirasi Alkitab. Ini gambaran yang bisa kita lihat bagaimana Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama. Dari semua gambaran ini dalam Perjanjian Lama, bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah dan dia hanya bisa kita kenal dari kekekalan sampai pada kekekalan. Dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, pribadi Allah Roh Kudus bukanlah pribadi yang berbeda. Pribadi yang sama. Dalam Perjanjian Lama mencatat semua karya-karyanya yang juga akan diwujudkan di dalam Perjanjian Baru. Dan sampai saat ini perlu kita catat, Roh Kudus sementara terus bekerja, masih bergerak sampai seluruh bumi dipenuhi dengan orang-orang yang memuliakan Allah. Sampai seluruh bumi mengenal Yesus, Sang Juru Selamat. Sekarang sebuah pertanyaan buat kita semua, Bapak Ibu. Setelah kita belajar tentang pribadi Roh Kudus dalam Perjanjian Lama, walaupun saya sendiri itu sadari bahwa ini hanya bagian kecil, ini baru pendahuluan ya dari samudera raya tentang pribadi Allah Roh Kudus yang begitu agung dan sempurna. Tapi apakah kita hanya akan berhenti sampai mengamati? Menambah koleksi di dalam pengetahuan kita tentang Dia. Tambah koleksi dalam pikiran kita pengetahuan tentang Dia. Tanpa kita memberikan ruangan dalam hidup kita supaya Dia bisa bekerja. Bekerja di dalam kita seperti Dia bekerja atas dunia ini. Apakah kita tidak ingin memberikan Dia ruangan dalam hidup kita supaya dunia boleh tahu bahwa Dia masih bekerja, Dia masih bergerak, dan Dia mau bekerja sama dengan kita. Sekarang kita sebagai orang percaya, kita yakin bahwa di dalam setiap kita orang percaya, Roh Kudus tinggal, diam, menetap. Sekarang pertanyaannya, apakah Dia sudah menjadi tuan rumah atas kita?
Dia pribadi yang sangat terbuka. Sekali lagi dia mau bekerja sama dengan kita, dia mau bergaul dengan kita. Kita memang tidak dapat mengontrol Roh Kudus, tidak ada yang bisa dapat mengontrol. Tetapi dia ingin biarlah kita dikontrol olehnya. Ada yang bertanya, bagaimana saya dipenuhi dengan Roh Kudus? Atau bagaimana saya bisa bergaul dengannya? Yohanes di dalam pasal 4 ayat 24 memberikan jawaban juga untuk kita. Di situ dikatakan, perkataan-perkataan yang kukatakan padamu adalah roh dan hidup. Saat seseorang bergaul dengan firman, saat seseorang memenuhi hidupnya, hatinya, pikirannya, seluruh tindakannya diwujudkan atas dasar firman. Arti kata firman itu nyata, maka sebenarnya orang itu sementara dikuasai oleh roh. Sementara dikuasai oleh Roh Kudus. Bukankah lewat buah orang bisa mengenal Roh Kudus? Bukankah lewat buah dari hidup seseorang kita bisa tahu bahwa orang ini dipenuhi atau dikuasai oleh Roh Kudus? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Sangat membutuhkan Roh Kudus. Dia sudah berkarya di dalam diri kita, di dalam menyelamatkan kita. Dia juga berkarya terus di dalam menguduskan kita. Sampai mana tujuan Allah menciptakan saudara dan saya menyerupai anaknya Yesus tercapai. Atau sampai kita kembali. Dia mau menolong kita. Dia mau berkarya dan bergerak terus di dalam kita. Dia satu-satunya pribadi yang bisa menolong, menghibur, mengajar, nyatakan kesalahan, memurnikan, menerangi, membersihkan, menyegarkan, memenuhi, menyembuhkan, menenangkan, memperkuat, mengurapi, memberi kedamaian dan kasih, dan memberi sukacita. Pribadinya sekali lagi tidak pernah berubah dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Karena itu saat ini mari kita bergumul, berdoa seperti Daud. Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Yang saya maksudkan dari kalimat ini kita melihat bahwa betapa Daud sangat bergantung kuat pada Roh Kudus. Dia merasa dia tidak bisa berjalan dalam kebenaran tanpa roh. Dia merasa dia tidak bisa mengenal Allah tanpa roh. Bagi dia itu kecil sekali perbedaan. Berjalan dalam roh, berjalan dalam kehendak Allah, berjalan dalam keinginan daging, keinginannya sendiri. Bahkan jatuh di dalam dosa. Karena itu dia merasakan kebutuhan yang sangat dalam akan pertolongan Roh Kudus. Dia sangat membutuhkan. Dia sangat membutuhkan. Karena itu dia berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Biarlah juga kita berdoa seperti dia. Kita berdoa, Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi seperti Daud bergantung besar pada Roh Kudus, mari kita berdoa juga supaya hati kita dipenuhi dengan hasrat yang besar untuk bergantung dengan Dia. Kita bekerja sama dengan Dia. Kita bekerja sama. Dia menolong, Dia menopang kita. Dia memberikan kita kekuatan. Dan bagian kita adalah hidup dalam kebenaran. Secara hidup dalam kebenaran. Bagian kita adalah terus hidup dalam kekudusan. Bagian kita terus hidup dengan hasrat yang besar untuk memuliakan Yesus
di dalam hidup kita. Dan biarlah juga kita bekerja sama supaya nama Allah ditinggikan, dibesarkan. Karena kerinduan Allah, dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang menikmati Dia dan memuliakan Dia. Roh Kudus sekali lagi ada, mengambil bagian dalam menopang, menolong kita. Mari kita memberikan ruangan itu di dalam diri kita. Dan yang paling terakhir saya mau katakan, menghormati kehadirannya di dalam hidup kita. Ya, menghormati. Dia amat berduka dengan dosa manusia. Kita membuat dia bersedih saat kita berdosa. Seperti dalam Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Mari kita berdoa. Engkau yang mengenal hati kami, ya Allah. Kalau di dalam hati kami kurang menghargai pribadi-Mu, pribadi Roh Allah, ampuni kami. Kalau kami banyak kali mendukakan pribadi-Mu, ampuni kami. Kami mau bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami mau Tuhan bekerja sama denganmu ya Roh Kudus. Kami mau. Berikan hati yang berserah, yang pasrah, yang menerima keberadaan kami bahwa hidup kami semata-mata hanya boleh diperintah oleh Roh Allah, bukan diri kami. Bantu kami Tuhan, supaya dengan rela hati kami tunduk, berserah kepadamu, mewujudkan firman-Mu, mewujudkan kebenaran-kebenaran-Mu di dunia ini. Supaya Yesus Allah dipuji dan disembah. Biarkan kami Tuhan hanya mempunyai satu hasrat yang besar, adalah membesarkan nama Bapa dan Anak. Dan dengan pertolongan-Mu ya Roh Kudus kami bisa melakukannya. Tolong kami. Biar pemahaman kami akan Engkau akan terus menolong kami untuk semakin yakin dan percaya. Dan akan terus menopang hidup kami untuk berjalan bersama-Mu di dunia ini. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa, kami meminta. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah memuji, mengagungkan akan nama-Nya, dan kita juga belajar firman Tuhan. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang kita untuk berdiri, kita mengangkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Mohon selamat sumber berkah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami beribadah kepadamu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Tuhan, sekali lagi hamba berdoa buat jemaat-Mu satu persatu. Mulai dari anak-anak hingga orang tua lanjut usia. Engkau memberkati mereka. Engkau menopang mereka, menyertai hingga pada kesudahannya. Engkau menghibur, menguatkan, dan Engkau menyembuhkan bagi mereka yang sakit. Dan yang bergumul Tuhan di dalam ekonomi, Tuhan Engkau sendiri yang akan menolong. Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan kelegaan, sukacita yang berasal daripada-Mu. Melewati badai, melewati gelombang,
Engkau ada bersama dengan anak-anak-Mu. Dan Tuhan, Kau menyempurnakan untuk sukacita di mana jemaat-Mu, anak-anak-Mu boleh berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan, Engkau Allah yang akan terus memberkati mereka. Berkat dari surga yang melimpah atas kehidupan mereka. Mereka semakin bersyukur, berterima kasih, bersukacita di dalam Engkau. Dan di dalam kekayaan kasih anugerah-Mu, cinta-Mu yang begitu besar, Engkau menjawab setiap doa anak-anak-Mu. Menurut kedaulatan-Mu, hikmat dan pengetahuan-Mu. Mereka makin mengasihi Engkau. Mereka bertumbuh dalam iman mereka. Semuanya Tuhan, satu persatu. Mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran-Mu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilakan duduk. Dan kita telah memuji mengagungkan akan nama Tuhan dalam ibadah ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.